Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah setiap kami dimampukan lewat kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat menerima firman-Mu, mengambil firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan mengalami perubahan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berkati kami semua. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar firman yang kami dengarkan ini benar-benar menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, hamba yang berkata-kata, bahkan kami mendengarkan firman-Mu, diberkatilah setiap kehidupan kami. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati Bapak, Ibu, dan saya yang mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, hari-hari ini di dalam setiap kehidupan kita orang Kristen, hendaknya kita memiliki kerinduan untuk mau berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang akan berkata bahwa, loh, saya ke gereja kan saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya katakan bagi saudara, belum tentu engkau ke gereja itu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, entah ketika dia di rumah sedang membaca firman Tuhan, atau dia sementara berdoa, atau dia sementara melakukan kegiatan ibadah, kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Tetapi banyak kita lihat, banyak orang Kristen bisa ke gereja, bisa berdoa, bisa membaca firman Tuhan, tetapi ketika dia melakukan itu, tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Malah dia mengalami masalah-masalah yang tidak sedikit di dalam kehidupannya. Sehingga tanpa dia sadari, ketakutan terus ada, khawatir terus ada, stres terus ada, dan itu terus ada di dalam kehidupannya. Nah, tetapi saya ingin katakan kepada saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan mengalami perubahan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti hidupnya itu akan mengalami perubahan. Nah, itu yang harus kita alami di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, belajar lewat kisah Sakeus, kita tahu bahwa Sakeus dikatakan seorang pemungut cukai. Dia orang yang kaya. Lewat pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai, dia banyak mengambil apa yang menjadi milik daripada orang banyak.
Dan dikatakan waktu dia mendengar tentang Yesus dan dia mau supaya dia mengetahui tentang Yesus, dikatakan Sakeus ini punya kerinduan untuk kalau bisa dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tetapi karena badannya pendek, maka Sakeus dikatakan dia lalu buru-buru lari dan memanjat pohon ara. Dan dari pohon ara itu dia lalu melihat Yesus di bawah. Dan saudara, kerinduan Sakeus untuk melihat Yesus itulah yang membuat sehingga Yesus lalu melihat Sakeus di pohon dan memanggil Sakeus turun. Lalu Yesus katakan Yesus ingin makan di rumahnya Sakeus. Pada saat Yesus masuk di rumah Sakeus, Alkitab mencatat banyak orang berbicara, loh kenapa Yesus makan di rumah orang berdosa? Tetapi saudara, satu hal yang luar biasa, perjumpaan Sakeus bersama-sama dengan Yesus menyatakan sehingga perubahan hidup dialami oleh Sakeus. Apa perubahan hidupnya? Sakeus yang tadinya suka mengambil barang orang karena dia seorang pemilik cukai, dan dikatakan Sakeus lalu berkata, Tuhan, aku akan memberikan sebagian hartaku kepada banyak orang. Kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ke-8. Sakeus katakan, dia berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini merupakan satu perubahan hidup dari seseorang yang suka mengambil barang orang, lalu dia tidak lagi mengambil apa yang menjadi milik orang, tetapi dia malah memberikannya. Dia katakan malah kalau dia ada mengambil lebih, itu dia akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, ini merupakan satu perubahan hidup yang luar biasa yang dialami oleh Sakeus. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, kalau kita bertemu dengan Yesus, maka perubahan hidup kita pasti itu akan terjadi. Mengapa orang Kristen hidupnya penuh masalah? Karena dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa banyak orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah berubah? Internal konfliknya tetap ada, dia tetap membenci orang, dia tetap sakit hati orang, dia tetap tidak senang dengan orang, dia susah untuk keluar dari dosa, dia tetap melakukan dosa di dalam hidupnya. Padahal dia aktif dalam pelayanan, dia aktif dalam melakukan segala hal yang ada dalam hal-hal rohani. Tetapi kenapa dia sulit untuk lepas dari semuanya itu? Semuanya itu karena apa, saudara? Dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara kekasih Kristus, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita jadi orang Kristen yang hanya masuk gereja, hanya dengar khotbah, hanya melakukan aktivitas agamawi, hanya berdoa, hanya membaca Alkitab, tetapi kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan kita seperti itu. Mari kita belajar agar di setiap kegiatan rohani yang kita lakukan, disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Belajar dari kisah Sakeus, yang pertama ada kerinduan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita punya kerinduan, saya ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Saya ingin mengetahui tentang siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Maka saya percaya kerinduan kita itulah akan dilihat Tuhan, dan Tuhan akan datang kepada kita untuk menjawab kerinduan dari kita. Jangan kita hanya melihat kita punya kedudukan, posisi di dalam pelayanan dan lain sebagainya, lalu kita merasa bahwa itu kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi marilah kita memiliki hati yang haus dan lapar untuk mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kerinduan kita itulah yang membuat sehingga Tuhan akan melihat dan menjawab setiap kerinduan kita. Nah, oleh karena itu saudara, saat saudara mendengarkan firman, hendaklah hatimu terbuka untuk firman Tuhan. Saat engkau berdoa, benar-benar kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat engkau melakukan pelayananmu, hendaklah kau melihat bahwa yang kau lakukan itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilihat orang dan kita diangkat-angkat. Tetapi biarlah kita tahu apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dengan kerinduan-kerinduan seperti itu, maka saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, dan apapun yang kita lakukan termasuk pelayanan pun semuanya akan diubah
oleh Tuhan. Diubah artinya mungkin pelayanan kita selama ini tujuannya tidak untuk Tuhan, tapi akan diubah menjadi tujuan untuk Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saudara dan saya harus punya usaha. Belajar dari Sakeus. Ketika Sakeus punya kerinduan, tetapi kalau dia tidak punya usaha untuk mau naik ke pohon ara, dia tidak akan pernah melihat Yesus. Saudara dan saya harus punya usaha. Sebagai orang Kristen, kita harus berusaha. Usaha kita bukan apa? Bukan saudara berusaha untuk mau menjadi pelaku firman, tidak. Berusaha untuk bagaimana kehidupan saudara dan saya membiarkan firman terus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika firman mengerjakan hidup kita, maka kita bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjadi pelaku firman, ya secara tidak langsung kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Makanya usaha itu harus ada di dalam kehidupan kita. Bukan saja usaha untuk melakukan firman Tuhan, tetapi usaha yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana saudara mau belajar membawa hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau memberikan hidupmu hidup akurat sesuai dengan apa kata firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Itu usaha yang kita lakukan supaya apa? Kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya percaya usaha kita akan dihargai oleh Tuhan dan Tuhan akan melihat semuanya itu. Karena tidak mungkin kita katakan kita ingin melihat Tuhan, kita punya kerinduan, lalu itu hanya sebagai kerinduan tetapi kita tidak punya usaha apa-apa. Kita hanya jadi orang Kristen, ya sudah, yang penting saya rajin masuk gereja, yang penting saya rajin membaca Alkitab setiap hari tanpa ada absen sedikit pun, yang penting saya berdoa pagi, siang, malam seperti resep dokter. Tidak seperti itu saudara. Karena bisa saja apa yang kita lakukan itu merupakan satu aktivitas agamawi belaka. Tetapi mari kita belajar saudara, usaha yang kita lakukan ini adalah usaha yang berdasarkan dari kerinduan kita itu. Kita mau berusaha untuk bagaimana supaya kita dapat menyenangkan terus hati Tuhan. Sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan itu ada. Saya percaya dua hal ini kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan itulah yang membuat apapun situasi, kondisi yang kita alami sekarang ini, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah berfokus dengan apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami dalam hidup kita, tapi akan memampukan kita untuk berfokus hanya kepada Tuhan. Belajar dari Sakeus, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak melihat lagi akan kekayaannya, dia tidak melihat lagi akan pendapatan-pendapatannya, tetapi dia hanya bisa apa? Melihat, berfokus hanya kepada Yesus yang sementara berjumpa dengan dia. Nah, inilah saudara kehidupan kekristenan yang diinginkan Tuhan bagi kita. Mari kita belajar untuk melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Hari-hari ini kalau orang Kristen dia dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saya percaya hidup pribadinya, hidup keluarganya, hidup persekutuannya akan mengalami perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita belajar, kita mau untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Kau begitu baik bagi kami. Roh Kudus mampukan kami agar setiap kami mau memiliki perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kerinduan itu ada pada kami. Biarlah kami mau berusaha untuk mau melakukan satu tindakan di dalam kehidupan kami agar kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami percaya perubahan hidup akan kami alami dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa Klavos hari ini, apapun keadaan mereka, hari ini apapun situasi yang mereka alami, apapun kekurangan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman ini ketika mereka membuka hati, firman ini akan memberkati seluruh
seluruh kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka membuka hati, masalah mereka akan selesai. Kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka pikirkan itu semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah kehidupan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang membuka hati menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.